Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berada di Pantai Ketapang, Desa Biduk-Biduk Om ya? Telusumbang, Telusumbang, Kecamatan Biduk-Biduk, Kecamatan Biduk-Biduk. Hari ini saya bersama dengan Sudirman. Sudirman. Ini beliau pengelola langsung dari Pantai Ketapang sendiri. Bisa cerita sedikit Om, bisa dibukanya Pantai Ketapang ini? Kan Om bilang ini termasuk yang prematur katanya. Kenapa kemudian aku katakan ini prematur? Karena sebenarnya target bukanya Pantai Ketapang ini kan di awal, targetnya di tahun baru. Nah, cuman seiring kebutuhan wisatawan kayaknya ini, makanya saya bilang lahir prematur karena targetnya belum buka. Tapi teman-teman yang suka datang ke sini itu sudah mulai lumayan banyak. Nah, Tidak tertahankan Om ya? Hari contohnya kayak gini nih, hari ini misalnya kayak hari ini. Nah, ini enggak mungkin misalnya enggak kita bukakan layanan, enggak mungkin juga karena ini sudah jadi kebutuhan juga. Betul. Nah, sementara yang kemudian kenapa saya sebut prematur karena fasilitas kita belum siap. Yang ada baru ya sekedar gazebo-gazebonya pun baru beberapa fasilitas. Nah, sementara tahap pembangunannya baru mau dimulai. Rencananya tahun baru 2027 Om? Ya, rencananya sebenarnya 2027 rencana bukanya. Cuman ini sudah buka di awal. Artinya rame sebelum launching Om ya? Iya, rame ya. Makanya saya katakan dia prematur. Nah, terus fasilitas di sini itu apa aja Om? Selain kita bisa ngecamp di sini, kita bisa menikmati gazebo, pantai, bahkan di sini ada air terjun Ketapang Om ya? Iya, air terjun Pantai Ketapang yang ada di pantai. Nah, yang saat ini kan yang baru bisa kami sediakan kayak gazebo. Misalnya kayak tenda-tenda camping baru bisa. Nah, fasilitas WC-nya baru ada beberapa yang ada. Nah, sementara targetnya harus ada penginapan. Harus ada misalnya kafe-kafe, tempat makannya yang lebih layak, tempat santai Om ya. Santai. Dan teman-teman, ada konsep yang begitu seru. Kami udah ngobrol sama Om Sudirman sebelumnya, yaitu ketika kita bercamp di sini, kita dipisah dua Om ya. Ada memang fasilitas untuk ngecamp dan itu tidak diganggu oleh yang lain, pengunjung lain. Bahkan kita bisa santai tanpa gangguan dari kebisingan yang berkunjung selain daripada yang ngecamp di sini Om ya. Ini kayak sebelah sana. Ini kami buat area khusus yang camping. Nah, area khusus tamu-tamu yang khususnya cuman mau datang nikmati suasana sejuknya itu di sini, areanya di sini. Artinya ini ruang bersosialisasi ya. Di sini kita bisa diskusi, bisa ngobrol. Pokoknya di sini tempat kita bisa saling bertemu lah, bertukar pikiran Om ya. Nah, terus di sini juga bisa nyebrang ke Pulau Kaniungan. Baik besar ataupun kandungan kecil Om ya? Iya. Kandungan kecil, kandungan besar. Karena di sini teman-teman untuk bisa diketahui, akses ke sini pun sedikit misterius sebenarnya Om, rahasia. Karena kan memang belum siap. Belum siap. Jadi penunjuk jalannya belum ada. Dari mau ke pantai mau ke jembatan Sungai Sumbang Om ya? Itu ada gang simpangan dekat SD. Nanti kita akan tunjukkan videonya biar teman-teman bisa langsung belok ke area Pantai Ketapang ini. Nah, adapun disebut Pantai Ketapang Om ya, ini jadi ikonnya karena ada ketapang besar, luar biasa ya, yang menaungi, bahkan sejuknya terasa Om ya. Sejuknya terasa sekali karena ini alami yang tumbuh konon katanya 34 tahun lebih Om ya, 34 tahun lebih yang sudah menaungi area ini. Nah, terus untuk air terjun sendiri Om, ini kan kami udah naik ke atas, ada toilet di atasnya, sudah bahkan bisa bersih-bersih lah, habis berenang di laut, bersih-bersih bisa bilasan ke sana. Bilasan di sana. Terus untuk tarif masuk Om ke sini, kalau teman-teman mau ke sini bagaimana Om? Di sini yang kami katakan tamu khusus tuh karena dia yang kadang-kadang kan dia masuk camping itu dia rombongan. Betul. Itu yang rombongan itu kami sebut tamu khusus, itu kami kasih diskon itu 50% dari semua tarif. Misalnya tarif masuknya 10.000, ya kemudian
mereka dikasih 5.000. Kalau parkirnya di angka 40.000, mereka dikasih di angka 20.000. Ada potongan diskon. Ada potongan. Ini berlaku sementara ini atau seterusnya? Seterusnya. Luar biasa. Nah, jadi setiap yang kompoi-kompoi masuk itu kami kasih diskon di harga 50% dari semua harga. Termasuk mungkin nantinya camp gitu. Iya, misalnya gazebo biasanya kalau hari-hari gini kami sewakan 250, bisa kami kasih sampai 150. Nah, selain daripada itu teman-teman sekalian, di sini juga kita bisa mancing karena ada dermaga pelabuhan yang cukup panjang, batu. Kita udah coba kemarin mancing di sini dan itu menghibur. Kalau kita mau yang hobi-hobi mancing dan seru-seru di sini. Terus untuk fasilitas makan Om di sini, kira-kira menyediakan apa aja? Sebenarnya di sini kalau menunya itu lengkap karena selain ikan, siput-siput itu kami sediakan. Siput-siput sediakan, kayak bakar-bakar ikan. Bakar ikan, siput-siput itu kan kita kaya. Kita kaya sekali siput di sini, tinggal ambil aja. Tuh, tempatnya banyak. Nah, ada gak Om yang pengen Om jelaskan ke calon-calon pengunjung nantinya? Mungkin ada sesuatu hal yang berbeda dengan tempat lain yang ditawarkan. Sebenarnya saya buka wisata tuh kan sebenarnya hanya mau memodifikasi sudut pandang teman-teman tentang bagaimana melihat destinasi wisata. Karena di mana semua sudut pandang kita destinasi wisata itu adalah tempat di mana pelaku-pelakunya itu bisa mencari uang. Itu semua hampir. Sementara saya melihatnya potensi wisata itu sebenarnya potensi paling besarnya di mana kita bisa saling mengenal, bisa saling membangun komunikasi, bertukar informasi. Betul. Jadi target keduanya itu sebenarnya yang kemudian uang. Nah, kalau uang jadi sasaran utamanya, maka wisatanya jadi kaku. Betul. Karena kita tidak akan menyapa dengan pribadi yang baik, karena target kita cuma menyapa karena kita butuh uangnya dia. Betul. Nah, jadi wisata saya sebenarnya mau memodifikasi wisata yang ada dimanapun itu. Hilangkan sudut pandang kita tentang wisata itu sebagai objek wisata uangnya, penghasilan uang, bukan uang saja gitu ya. Tapi di mana kita bisa saling mengenal, bisa saling berbagi, bisa saling membangun komunikasi yang baik, bertukar informasi. Betul. Tujuan utama wisata sebenarnya itu. Mencari teman baru. Pada akhirnya pun kita akan dapat duit. Pada akhirnya bonusnya pastilah. Karena orang sudah berkunjung nyaman di sini Om ya. Kita akan dapat duit. Saya sendiri teman-teman dengan Om Sudirman itu baru ketemu kemarin. Jadi kita ketemu di sini, diajak ke sini mancing, bahkan dikasih tahu tempatnya yang nyaman di mana. Bahkan ada bonusnya tadi malam kami pas jalan-jalan ke sini dikasih makan. Nah, itu bonusnya. Hari ini bahkan dikasih seduhan madu yang notabene-nya kami nggak pernah dapatkan di tempat wisata manapun. Jadi apa yang disampaikan Om Sudirman bukan isapan jempol semata, hanya ucapan Om ya. Bahkan kita ngobrol tadi malam asik soal bagaimana pemikiran wisata ini ke depan bisa lebih layak, bisa lebih baik dan humanis. Artinya berkumpul, jadi suasana nyaman. Berbagi. Ya, hari ini saya ngobrol sama beliau itu bukan karena ada alasan berkaitan sama ekonomi, berkaitan sama pendapatan wisata, tapi nyaman. Ngobrolnya nyaman. Artinya pengen betul-betul bagaimana Pantai Ketapang ini bisa betul-betul kayak Ketapang Om ya. Menaungi orang yang datang ke sini, nyaman secara lahir batinnya, berwisatanya dan tidak rugi. Makanya pulang kita punya sahabat dan teman di sini Om ya. Makanya saya di anak-anak yang ngelola di sini kayak ibunya yang ngelola di sini. Pesannya cuma satu, usaha wisata tuh bukan usaha uang, tapi usaha hati. Usaha hati. Iya, jadi buat orang-orang yang datang itu jangan sampai ada tersentuh rasa sakit hati agar dia pulang. Karena kalau dia sakit hati itu wisatanya indikasinya sudah masalah. Malah berpikir dua kali kalau mau balik. Kalau saya berpikir dua kali, bagaimana bisa kembali ke sini? Karena sudah dua kali. Nah kayak ini kan yang tongkrongan gini, makanya saya tawari mau bayar pun atau enggak, kalau mau pakai gazebo silakan pakai. Tapi kalau dia mau bayar kami terima juga. Karena memang benar di sini gazebo masuk ke dalam bayar, di tempat lain gazebonya bayar lagi lain. Kalau di sini beliau betul-betul memberikan pure fasilitas senyaman mungkin bagi pengunjung dan itu bonusnya tadi wisata hati Om ya. Wisata hati. Konsep lain Om yang bisa ditawarkan selain tadi ada nggak Om? Maksudnya kayak misalnya di sini Om ada sesuatu yang beda lah selain yang konsep tadi, ada nggak? Di sini makanya tamu-tamu yang datang ke sini itu konsepnya lagi-lagi di mana bisa membangun komunikasi. Makanya saya yang nginap itu kalau malam kami ajakin mereka ke laut.
Mancing. Ya, mancing, nyelam, nembak ikan. Hasilnya ya itu. Makan Hasilnya sama-sama. kita datang, kita bakar, makan sama-sama. Ini nggak ada jarak nih antara pemilik atau pengelola dengan pengunjung. Tuh makanya saya siapkan di situ agar orang-orang yang datang itu tidak janggu. Betul. Makanya dia aku buat pembakaran dia di sana, ya. Nah, tempat makannya pun dia di situ. Jadi tidak ada pembatas. Kalau kita buatkan dia sekat tamu sama Pengunjung, pengelola, itu pasti segan. komunikasinya putus. Betul. Dan ini betul-betul ya kayak friendly. Ya, kan akan ada yang teman berpikir, lama baru ketemu lagi. oh itu pengelolanya, pengelola pun akan berpikir, oh itu tamu. Akhirnya sekatnya besar. Betul. Lebar. Di sini terasa kedekatannya. Iya, padahal enggak. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih Om, yang pengen saya tanyakan, dan ini mungkin mewakili teman-teman di manapun yang mendengarkan apa yang kita atau yang menyimak dimanapun. Nah, pertanyaan begini Om, ketika ini nanti sudah dibuka besar nih Om, terus pengunjungnya banyak, karena di sini tidak hanya Pantai Ketapang, tapi juga ada air terjun Pantai Ketapang Om ya. Bagaimana supaya lingkungan yang ada ini benar-benar tetap terjaga? Pesan Om bagaimana buat teman-teman yang pengunjung nanti? Sebenarnya kenapa Pantai Ketapang ini saya selalu bicara tentang kesejukannya itu secara tidak langsung kita membuka pemikiran orang-orang lain bagaimana kita bisa berdampingan dengan alam. Bagaimana cara kita berdampingan dengan alam? Sebenarnya pesannya itu. Kenapa saya sebut ini Bu, ini Ketapang dan begitu luar biasa sejuk. Itu kan pesan yang saya sampaikan secara tidak langsung. Kalau alam itu memberikan kita kesejukan yang luar biasa. Betul. Jadi jangan lihat alam itu sesuatu yang buat kita repot lah. Harus diapai. Padahal dia sudah alam itu sudah mendesain diri sendiri. Bagaimana kita menikmati, menjaganya, mensyukurinya Om ya. Bagaimana kita melihat situasinya untuk bisa kita manfaatkan. Jangan lagi kita yang berpikir untuk merubah konsep alam itu. Karena alam itu konsepnya sudah luar biasa. Sudah melindungi kita. Iya. Tidak bisa kita lawan konsepnya alam itu. Dia cuma minta kita untuk berpikir bagaimana ambil manfaat dari dia. Betul. Bagaimana ini bermanfaat untuk diri kita Om ya. Untuk diri kita. Dan mungkin selain itu tanpa kita harus merusak alam itu tanpa merusak itu alam sendiri. Artinya benar-benar pure alami natural yang ada nih Om ya. Silakan nikmati alam yang ada. Ya, nggak usah berpikir harus mungkin sampah Om ya, tetap harus dijaga juga sama-sama Om ya, terutama. Artinya sebagai pengunjung, ada tempat sampah ya, sampahnya dibuang di tempat sampah. Betul. Mungkin itu teman-teman yang bisa kita kulik atau kita cari informasi dari Om Sudirman yang begitu luar biasa. Tidak hanya memberikan wisata secara lahiriah, tapi juga batiniah. Ya, wisata hati tadi itu. Terima kasih Om Dirman. Sampai ketemu lagi. Dan teman-teman yang ingin berkunjung ke sini, jangan ragu, jangan bimbang, karena memang di sini tempatnya yang begitu luar biasa. Saya, Jerry Muhammad, melaporkan dari Pantai Ketapang, Desa Sungai Sumbang Om ya? Ya, Teluk Sumbang, Kabupaten Berau, Kecamatan Biduk-Biduk. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.